Inna
Rasulullah serta umat Islam melakukan hijrah dari
tempat yang terbaik. Artinya di tahun sebelumnya mungkin kondisi atau batin kita merasa belum baik, kita berharap dan berdoa semoga di tahun ini baik dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah tentunya kita berusaha, mungkin banyak mahasiswa dan banyak jamaah, kita berusaha menjadi pelaku sejarah buat hidup kita sendiri, khususnya historitas kita berperan menjadi saksi dan pelaku sejarah dalam pergantian tahun. Alhamdulillah kita sedang melakukan itu. Dan tentu ini adalah momen yang tidak mudah kita lupakan. Kita ikut dalam peringatan perayaan pergantian tahun Hijriah. Tahun 14 saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Pimpinan Masjid UI yang sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Insya Allah kita ke depan Masjid UI sebagai pusat kegiatan Islam di kampus UI Depok kedepannya akan terus melakukan kegiatan-kegiatan serupa. Kita berdoa semoga lebih baik dan lebih banyak dari kegiatan berkemanusiaan Islam yang diadakan di masjid ini. Tentunya dalam segala penerimaan atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pada malam ini, jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mewakili para pengurus dengan pengurus mengucapkan mohon maaf. Semoga apa yang kami usahakan ini itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para jamaah yang hadir pada malam ini mendapat pahala dan ganjaran mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kali sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Syafiuddin yang sudah bersedia memberikan atau men-sharing ilmunya bersama kita di sini. Semoga bermanfaat dan bagi kita semuanya, khusus bagi kita, dan semoga ke depan juga Kiai Syafiuddin sering mengunjungi kita yang ada di masjid ini. Amin. Baiklah, itu saja dari saya selaku pelaksana tugas Ketua Masjid UI. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma ajmala qawla Allah ta'ala inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard al-ayah. Hadratil muhtaramin yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Subur PhD selaku Wakil Ketua Masjid UI, Kiai Haji Bastian Zulyono PhD selaku Ketua Masjid UI, serta seluruh pengurus DKM Masjid UI ini,
dan Ustadz Iriansah serta kawan-kawan semua yang hadir pada masjid yang insya Allah berkah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diiringi oleh Allah dengan hidayahnya, dengan ma'unahnya, sehingga kita bisa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang sehat, hati yang selamat, dan pikiran yang bersih. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, terutama kepada saya yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini bisa bersilatul arham di tempat yang mulia ini dan bersama dengan para bapak-bapak sekalian yang mulia serta kawan-kawan, karena kita semua sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebisa kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Baginda Rasul pernah mengatakan, ar-rahimu syujnah faman wasalaha wasalahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Silatul arham itu merupakan suatu bentuk keberkahan yang mana barang siapa yang mau untuk menyambungnya, mau melaksanakan silaturahmi, maka insya Allah Allah itu akan menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang memutus tali silatul arham, maka disitulah Allah akan memutus hubungan antara Allah dengan hamba tersebut. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berjumpa pada kesempatan yang mulia ini, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, karena ini merupakan bentuk daripada silatul arham. Salawat salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya yang laksana bintang-bintang dalam memberikan petunjuk. Bapak, Ibu, ada ibu-ibunya enggak? Oh, ada di atas itu ya. Bapak, Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas dan semuanya yang hadir pada masjid ini, pada malam yang ceria ini insya Allah kita akan membicarakan tentang bulan Muharram, karena kita sekarang sudah berada pada momentum awal Muharram. Sedangkan Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang bulan Muharram itu digabungkan dengan bulan-bulan sebelumnya sehingga dijuluki atau diistilahkan dengan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum ini ada 4. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, dan yang ketiga Dzulhijjah, baru yang keempat adalah Muharram. Disebutkan sebagai Ashhurul Hurum tentu karena di dalamnya ada esensi, ada fenomena, ada sejarah, ada ibrah, juga ada teladan bagi kita semuanya. Kita bisa melihat pada bulan Rajab, di mana bulan Rajab terkenal dengan kegiatan namanya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini berarti suatu proses di mana baginda Rasulullah itu berada pada Amul Huzni, yaitu berada pada tahun kesusahan, di mana ditinggal oleh keluarga tercintanya. Ketika mau maju ke depan dari Taif, kafir Quraisy sudah membawakan parang untuk membunuh baginda Rasul. Pergi ke belakang sudah dihadang, ke kanan ke kiri dihadang. Maka disinilah akhirnya baginda Rasul diberikan busyara lahu, yaitu berita gembira untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Mi'raj dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Berarti ini mengindikasikan bahwa ketika seseorang itu sudah mentok ke depan, mentok ke belakang, ke kiri dan juga ke kanan, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita zikir kepada Allah. Yang ini semua insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar apa yang kita zikirkan itu. Kemudian singkat cerita, baginda Rasul ketika Mi'raj ini mendapatkan oleh-oleh berupa sholat 5 waktu setelah adanya diskon. Di sini menunjukkan bahwasanya hadiah yang begitu besar berupa sholat, yang tadi ayatnya juga dibaca oleh Qari, ternyata di situ harus betul-betul hadiah ini kita pernahkan, kita jaga betul, karena dengan menjaga sholat itu artinya menjaga keselamatan hati kita, keselamatan pikiran kita, keselamatan lahir batin kita, karena kunci keselamatan manusia adalah dalam sholatnya.
Sehingga suatu ketika Sayyidatina Fatimah melihat ada beberapa kasus dari para sahabat, kok ini teledor masalah sholatnya, oh ini yang tadinya sholatnya sehari 5 kali kok berubah jadi 5 hari sekali, oh ini sholatnya kok bablas, oh ini subuhnya jam 9 dan lain sebagainya. Akhirnya Sayyidatina Fatimah ini mengadu kepada baginda Rasul. Dan Rasulullah dengan meradan, dengan wajah memerah, dan beliau mengatakan bahwa ada 15 konsekuensi bagi orang yang tidak memperhatikan sholatnya. Apa 15 itu? 6 diberikan semasa hidup di dunia, 3 diberikan ketika menjelang wafat atau menjelang meninggal, 3 lagi diberikan ketika di alam barzah, 3 lagi diberikan ketika di yaumul qiyamah. 6 itu berupa apa? Pertama, dicabut keberkahan rizkinya, kerja ke situ mentok, kerja ke sini kolaps, kerja dan lain sebagainya, ditipu orang. Yang pertama, dicabut keberkahan rizkinya. Yang kedua, dicabut keberkahan umurnya. Walaupun umurnya panjang tapi menjadi manusia yang tidak berguna. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, dicabut tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Padahal setiap dari kita begitu dilahirkan semuanya dalam kondisi suci. Maka betul apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidani aw yunasirani aw yumajjisan. Bahwasanya setiap anak yang dilahirkan semua dalam kondisi suci. Cuma beranjak dewasa, di situ ada keluarganya, ada lingkungannya, ada kondisi pendidikannya sehingga menjadi warna-warni kayak pelangi. Dan yang keempat, dia tidak mendapatkan bagian dari doanya orang-orang soleh. Ketika orang soleh mendoakan kepada kaum muslimin muslimat, dia tidak mendapatkan bagian itu. Dan yang kelima, setiap kali dia melakukan hal kebaikan tidak dihitung pahalanya. Dan ketika tidak dihitung pahalanya, berarti di sini sudah mulai muncul malapetaka selama dia hidup di dunia. Baru yang keenam adalah setiap kali dia memanjatkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin dari kita ketika bermunajat berdoa kepada Allah tak kunjung dikabulkan. Ini coba kita kembali kepada sholat kita, masih benar ataukah memang ada yang harus diperbaiki. 3, ketika menjelang kematian. Yang pertama adalah meninggal dalam kondisi hina. Naudzubillah, misalkan ada orang bandar narkoba ditembak polisi di hadapan publik, maka di sini yang malu bukan hanya dirinya, tapi keluarganya juga malu, atau mungkin bahkan kampungnya itu merasa malu karena ini menjadi sampah masyarakat. Naudzubillah, naudzubillah. Yang kedua, dikubur, dia meninggal dalam kondisi haus. Yang ketiga, meninggal dalam kondisi lapar. Dan 3 lagi diberikan di alam barzah, yaitu didatangkan malaikat yang kejam, malaikat yang ganas untuk menyiksa dia di alam barzah itu. Begitu meninggal langsung disiksa sampai kapan? Sampai yaumul ba'thi, yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia. Kapan? Kita tidak tahu, 100 tahun lagi kah, 1000 miliar lagi kah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga adalah kuburannya digelapkan dan kuburannya disempitkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Yang 3 lagi diberikan kapan? Yaitu ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan orang yang meremehkan sholatnya ini nanti dia itu akan dibalik kepala di bawah dan kaki di atas, diseret oleh malaikat, dipertontonkan oleh seluruh manusia sedunia. Maka disitulah malu di atas malu. Baru yang kedua adalah amal buruknya diberatkan sehingga sulit bagi dia untuk bisa diringankan amal keburukannya itu. Yang terakhir, yang paling menakutkan, yang paling tidak diharapkan oleh siapapun adalah Allah tidak sudi untuk melihatnya. Maka momentum di bulan Rajab itu mengingatkan hal itu. Baru yang kedua, momentum di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah ini ada hal yang sangat istimewa.
di mana ada 30 malam dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ada proses munajat Nabi Musa alaihi salam untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan umatnya dan lain sebagainya. Kapan itu? Yaitu bulan Dzulqa'dah. Akhirnya diungkapkan dalam suatu ayat, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih. Yakni selama 30 malam, ternyata 30 malam belum selesai, disempurnakan sampai 10 malam berikutnya. Kapan 10 malam berikutnya? Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga total keseluruhan ini menjadi 40 malam. Di masa itulah selama 40 malam akhirnya turunlah kitab yang namanya kitab Taurat. Ini adalah suatu momentum yang sangat luar biasa. Yang ketiga yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah setidaknya ada 3 hal penting. Yang pertama pelaksanaan haji dan umroh. Itu haji tidak akan sah kalau memang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, dan wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ada orang yang pernah mengatakan bahwa haji itu bisa dilaksanakan pada seluruh bulan yang ada. Nah, ini kelihatannya masuk akal tapi tidak masuk akal juga. Kenapa tidak masuk akal? Salah satu rukun daripada haji adalah wukuf di Arafah tanggal 9. Haji tidak akan sah kalau tidak wukuf di Arafah. Nah, bagaimana kalau ada orang datang tanggal 10 Dzulhijjah, dia sudah menggunakan pakaian ihram. Sedangkan kalau orang sudah berihram, maka dia tidak boleh memakai wangi-wangian. Mandi pakai sabun bisa kena dam. Kemudian gosok gigi pakai odol bisa kena dam. Masa pakai pakaian 2 helai yang tidak pakai celana dalam, tidak pakai pakaian berjahit, itu harus menunggu dalam putaran 1 tahun pakai pakaian ihram. Nah, tentu di sini sangat kesulitan berapa dam totalan keseluruhannya ini. Belum lagi pusingnya Dirjen Haji untuk mengatur bagaimana orang melaksanakan ibadah haji selama 1 tahun lamanya. Jadi ini kelihatannya masuk akal tapi tidak masuk akal. Nah, yang kedua, di bulan Dzulhijjah ini ada pelaksanaan dzabihah atau kurban. Maka disitulah Rasulullah memberikan anjuran, barang siapa yang berkorban maka dia begitu begini dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah amaliyah puasa. Bagi yang tidak melaksanakan haji, maka tanggal 1 sampai tanggal 9 disunahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Tanggal 8 dinamakan dengan hari tarwiyah dan tanggal 9 dinamakan dengan Arafah. Sedangkan bagi yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk berpuasa. Nah, kemudian bagaimana ini sudah kelewat, sedangkan kita ini sudah masuk ke bulan Muharram. Maka di bulan Muharram pula lah yang sekarang ini kita akan bahas, yakni di bulan Muharram ini banyak hal yang menjadi momentum penting. Yang pertama adalah sebagai tanda bahwasanya Muharram itu adalah perpindahan atau hijrah Rasulullah dari Makkah menuju Madinah, di mana dakwahnya Rasulullah terbendung di Makkah. Maka bagaimana bisa berakselerasi? Disitulah akhirnya bepergian menuju ke Madinah atau Yathrib. Dan di sini pula lah akhirnya baginda Rasulullah diterima oleh kaum yang ada di sana, sehingga membentuk kekuatan besar yang kemudian lambat laun lahirlah yang dinamakan dengan Mitsaqul Madinah atau piagam Madinah yang berjumlah ada 47 pasal. Kemudian di bulan Muharram pula di sini Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasul, amal apa yang lebih utama dari puasa ini selain bulan Ramadan?" Kemudian beliau menjawab, puasa di bulan Muharram. Kapan itu? Tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 9 dinamakan dengan Tasu'a dan tanggal 10 dinamakan dengan Asyura. Ada yang mengatakan wa fi riwayatin tidak hanya tanggal 9, tidak hanya tanggal 10, tapi ditambah lagi ada tanggal 11-nya. Jadi 3 hari, tanggal 9, 10 dan tanggal 11.
Di bulan Muharram pula lah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu indikasi dengan menggunakan surat At-Taubah ayat 36 yang tadi sudah dibacakan. Begitu juga di surat Al-Baqarah ayat 217, di mana kelihatannya dua ayat ini mengalami pertentangan secara lafziah, tapi sebetulnya secara hakikinya tidak bertentangan. Kenapa? Karena ayat yang pertama bunyinya waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum, sebagaimana yang tadi sudah dibacakan oleh qari. Artinya apa di situ? Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka menyerang kepada kaum muslimin. Artinya apa di sini? Ayat ini menunjukkan untuk menyerang. Sedangkan ayat yang lain, ayat yang kedua mengungkapkan yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan Muharram, qitalin fih, yang di situ boleh hendak ada peperangan. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah bahwasanya tidak diperbolehkan melaksanakan peperangan di bulan Muharram, bahkan termasuk zambun kabir atau dosa besar. Dari situlah akhirnya yang satu melarang, yang satu menyuruh. Ini bagaimana? Maka dalam kitab usul fikih itu ada urutannya. Ada yang pertama al-jam'u wa taufiq, mencari titik temu dari dua dalil yang kelihatannya kontras, tapi di sini sebetulnya pemahaman kita saja yang pendek, yang sebetulnya masing-masing berjalan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ayat yang menyuruh kita untuk tidak melakukan peperangan di bulan Muharram karena bulan Muharram termasuk yang disucikan. Ini karena apa? Dikarenakan kita dalam konteks hidup bisa bersahaja dengan umat-umat yang lain. Kita bisa duduk bersama, kita bisa bertukar pikiran dan lain sebagainya. Tapi apabila kita diserang, apabila kita dinakalin oleh pihak lain, maka disinilah tunjukkan kekuatan Islam, tunjukkanlah ketangguhan dan keberaniannya, sehingga dua ayat ini semuanya bisa berjalan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Para bapak dan kawan-kawan sekalian, di Ashhurul Hurum 4 bulan ini banyak momentum bersejarah di mana Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya. Kapan itu? Di salah satu Ashhurul Hurum. Kemudian Nabi Yunus yakhruju minal hut, keluar dari ikan, di mana Nabi Yunus itu senantiasa berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, senantiasa bertasbih di dalam perut ikan. Kapan keluarnya? Yaitu di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan yang disucikan. Nah, sedangkan bacaan tasbih ini merupakan bacaan yang paling disukai, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikuatkan oleh hadis Rasulullah, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang memang di situ yang sangat berat timbangannya, mudah untuk dilafazkan, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu bacaan tasbih. Nah, bacaan tasbih itu ada yang menggunakan redaksi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang menggunakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terserah mana yang paling disukai dari bacaan itu, yang memang menurut kita adalah yang termudah. Jadi insya Allah agama Islam itu agama yang mudah, yang di dalamnya mengandung berbagai macam ajaran yang itu untuk mengantarkan kita supaya hati kita bisa datang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Ustadz, bagaimana kalau kondisi kita itu STMJ, sudah tua masih jomblo? Oh, masih, maaf, salah, bukan sudah tua masih jomblo. STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Nah, bagaimana kita ini hatinya nggak suci, nggak bersih, sedangkan maksiat kita yang nggak bisa keluar dari jengkraman itu? Ingatlah bahwasanya
Selain baginda Rasulullah, pasti dari kita pernah melakukan kemaksiatan, pasti pernah melakukan dosa. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mempersiapkan maghfirahnya untuk kita-kita yang memang banyak dosa ini. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita kembali dari kegelapan menuju keterangan, kita kembali dari kondisi yang kotor, yang penuh dengan dosa menuju kepada kesucian. Itulah yang dikehendaki. Maka dalam hadis qudsi baginda Rasul pernah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau rajautani wa da'autani, andaikan engkau terus berharap kepadaku dan berdoa kepadaku, thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun, meminta maghfirah kepadaku, la ghafartu laka wala ubali, maka aku akan memberikan ampunan, memberikan maghfirah kepadamu, dan aku enggak peduli dengan latar belakang dosa-dosa yang sudah kau lakukan. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Tidak hanya itu, di ungkapan berikutnya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai kita semua sebagai hamba Allah, lau balaghat dzunubuka ananas sama, andaikan dosa-dosa kita itu tembus mencakar langit, maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma astaghfartani la ghafartu laka wala ubali, asalkan kamu mau istighfar, mau memohon ampun, mau bertobat dari segala kesalahan yang sudah dilakukan, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku enggak peduli dengan apa yang sudah kau lakukan. Dan yang ketiga, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadamu dengan setumpuk isi bumi ini isinya adalah dosa-dosamu, dan thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kau mau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, thumma astaghfartani la ghafartu laka wala ubali, maka disitulah Allah akan memberikan maghfirah kepadanya biqurabiha maghfiratan, dengan sepenuh isi bumi itu yang isinya adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar anugerah yang sudah Allah siapkan. Maka momentum di bulan Muharram ini, dalam hadis Rasulullah yang lain, disinilah termasuk bulan yang dilipatkan pahalanya, dilipatkan apa yang kita lakukan dari hal yang baik, dan disitu pula lah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hadiah ad'afam mudha'afa, amal yang dilipat gandakan sehingga bisa menjadi investasi amal kita di hari kemudian kelak. Masih ada waktunya ya? Alhamdulillah, terima kasih. Kawan-kawan sekalian, terkait dengan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ternyata suatu ketika pernah diprotes oleh para malaikat. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mengetahui atas apa yang sudah dilakukan oleh hambamu itu pendosa, hidupnya dihabiskan untuk maksiat, hidupnya digunakan hanya untuk berkhianat dan lain sebagainya. Tidak pantas ya Allah untuk mendapatkan ampunanmu. Tapi seorang hamba tadi datang kepada Allah karena merasa malu, dirinya ini penuh dengan dosa, mau mengungkapkan istighfar saja merasa malu, lidah terasa keluh. Akhirnya apa yang dia bisa katakan? Yang dikatakan hanya ya Rabb, wahai Tuhanku. Disitulah Allah datang, labbaika abdi, aku memenuhi panggilan wahai hambaku. Dan di saat itu pula malaikat yang mendengarnya mengatakan, ya Allah laisa lahu bi ahlin, ya Allah enggak pantas hamba ini untuk bisa mendapatkan maghfirahmu. Seorang hamba tadi mengatakan yang kedua, ya Rabb, wahai Tuhanku. Tidak ada doa, tidak ada ucapan istighfar, tidak ada yang lain-lain kecuali hanya ya Rabb. Di saat itu pula lah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datang lagi dengan mengungkapkan labbaika abdi, aku memenuhi panggilan wahai hambaku. Di saat itu pula lah lagi-lagi malaikat datang untuk menghalangi, ya Allah laisa lahu bi ahlin, ndak pantas, udah enaknya kayak gini ini masukin ke dalam karung, diikat, dilempar di sungai, puntel kelot, bahasa Jawanya kayak gitu kan. Nah ini terulang sampai berapa kali? Terulang sampai 4 kali. Dan di saat yang keempat kali lah itu akhirnya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kepada para malaikat, yang punya hak untuk memberikan maghfirah adalah aku.
Kau tidak punya hak untuk menghalangi aku dengan hambaku yang hambaku mau datang kepadaku. Jadi di sini betapa besarnya maghfirah yang sudah Allah siapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan suatu momentum. Momentum itu baik berupa waktu, berupa bulan, dan berupa tempat sebagai modal investasi amal kita setelah kita meninggal nanti. Berupa waktu, berupa apa aja? Yaitu ketika kita di antara dua khutbah ada tumak ninah, ada diam, disitulah waktu mustajab. Ada waktu ketika kita melaksanakan haji dan umrah, di situ adalah waktu yang mustajab. Ada waktu di mana kita sedang berada di pertigaan malam kalau tidak tidur ya. Kalau lagi melek dan di situ zikir bermunajat, maka disitulah ada momentum kita mendekatkan diri yang insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan yang kedua ada momentum bulan, yaitu bulan Ramadan, dan kemudian Ashhurul Hurum yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang ketiga ada momentum yang kaitannya dengan tempat. Apa itu? Yaitu tempat-tempat mustajabah, misalkan di Raudhah, di mana di situ antara mimbar Rasul dengan makam Rasul. Di situ ada suatu tempat yang ketika kita berdoa di situ insya Allah mustajab. Itu adalah momentum tempat yang sudah disiapkan. Begitu juga ketika di Multazam, ketika di Hajar Ismail, ketika ada di Bukit Sofa, Bukit Marwa, dan lain sebagainya. Jadi ini semua sudah disiapkan syariatnya oleh baginda Rasulullah sebagai hadiah untuk para hamba Allah yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit pantun. Jalan-jalan naik pesawat, pesawatnya pergi ke Bali. Kukira kau pergi hanya sesaat, tapi ternyata tak kunjung kembali-kembali. Jadi mungkin itulah letupan perasaan bagaimana kita itu mau datang kembali kepada Allah dengan membawa dosa-dosa kita. Dan insya Allah andaikan kita mau kembali dan kita mau wayadra'una bil hasanati sayyi'ah, menambal keburukan dengan kebaikan, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktunya? Masih? Hah? Oh, mau tanya jawab, boleh Pak. Baik, saya cukupkan untuk penyampaiannya dan silahkan bagi kawan-kawan yang ingin menanyakan, baik mbak-mbak yang ada di atas maupun mas-mas atau bapak-bapak, silahkan. Baik, terima kasih Sofirin atas penyampaiannya. Bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan langsung bisa mengatakan. Baik, tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Kiai Sofirin mengenai bulan Haram. Oh. Jadi saya rasa mungkin dari teman-teman yang di pojok sebelah kiri sana, dari saya fakultas kedokteran biasa mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Menko, Ustaz. Kita berdua sekali belum makan. Kita lanjutkan dengan acara hasil. Dan karena tidak ada yang bertanya, maka kita silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya minta pendapat kepada Ustaz. Doa ini bagaimana momen ini
kita dorong, ya, terutama untuk membebaskan diri. Karena setahu saya dua misteri dan itu kan hanya betapa terhinanya satu misteri saya bebas. Padahal saya pikir karena luar biasa kehinanya tentara-tentara yang tinggi, pengakuannya betul. Tapi sebenarnya kelihatannya padahal kalau kita temukan ketiga pertama itu sudah dicoba perang berapa kali perang tapi ternyata yang kedua ini ngomong soal mulai dulu nomor PBB segala macam tapi belum juga berhasil. Nah, yang satu belum kita gulirkan itu mungkin 1 miliar. Apa tadi yang satu yang belum? Setiap hari saya sendiri coba Nggak nangkep menggema soalnya satu. menduga jadi kita ini dengan kita memakai selendang. Kenapa? Katanya belum COVID terjadi kalau belum ada. Tapi kenapa? Belum ada yang itu ada begitu semangat. Tapi ini kelihatan kurang. Kalau tadi itu banyak itu ya. Nah, kalau bisa coba nanti kita dapat kita gulirkan doa ini, kita viralkan. Siapa tahu kayaknya di dunia dengan rumahnya kita gulirkan supaya kita bisa penghinaan ini bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz bisa menanggapi. Ya, maaf. Pertanyaan yang pertama itu Masjidil Aqsa digulirkan untuk doa gitu ya? Gitu ya pertanyaannya? Menggema soalnya itu. Ya, ya. Terima kasih Mbak tadi yang sudah disampaikan ya. Karena suara mic-nya menggema itu jadi samar-samar pertanyaannya, tapi yang saya tangkap itu masukan Mbak ya. Bagaimana di masjid ini supaya disemarakkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Ya, membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Yahudi. Baik, terkait dengan doa khusus itu memang hanya komunitas-komunitas tertentu yang mendoakan itu, tapi rata-rata khotib setiap khotib Jumat atau khotib Idul Fitri atau khotib Idul Adha itu saya perhatikan rata-rata senantiasa mendoakan termasuk yang di Masjidil Aqsa itu dengan ungkapannya kurang lebih adalah Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka sunnatu rasulik. Kemudian ada juga yang menambahkan Indonesia khassah wa buldanil muslimina ammah. Nah, di situ ada ungkapan yakni negara-negara yang di situ dihuni atau ditempati oleh orang-orang muslim secara umum, tidak hanya di Palestina tapi juga termasuk di Suriah, Irak, Iran dan lain sebagainya yang secara global politik ini tidak bisa keluar dari cengkeraman laten gerakan-gerakan dari non-muslim atau bahkan gerakan dari ateisme atau mungkin gerakan dari orientalisme, dan itu sudah menjadi keniscayaan dalam kehidupan. Tapi kita kembali kepada hadis baginda Rasulullah SAW, marra'a minkum mungkaran falyughayyir, kan bahasanya begitu. Barang siapa melihat adanya suatu kemungkaran, salah satu contohnya adalah yang ada di Masjidil Aqsa yang di situ selalu dikepung oleh Yahudi, maka di situ kalau memang kita untuk merubahnya tidak memungkinkan dengan menggunakan tangan, maka dengan menggunakan lisan. Kalau tidak memungkinkan maka dengan menggunakan
qalbun atau mendoakan, wa huwa al-aful iman, dan itu adalah salah satu dari yang ketiga yang paling bawah yang memang bisa kita lakukan. Maka sebetulnya melalui khutbah Jumat itu sudah terlaksana adanya doa itu yang tadi saya ungkapkan adalah Allahumma ansur man nasaraddin, ya Allah berikanlah pertolongan kepada orang yang memperjuangkan agama Islam ini, wakhdhul man khadalal muslimin, dan hinakanlah terhadap orang-orang yang senantiasa menghinakan orang-orang Islam, menghinakan agama Islam. Siapa ini yang dimaksud? Berarti termasuk adalah orang-orang Yahudi Israel. Nah, nanti kalau memang berharap ada doa khusus untuk Masjid Aqsa di Palestina yang ada polemiknya terus bergulir sampai sekarang, nanti bisa komunikasi dengan DKM dan itu disambungkan dengan khotib yang bertugas nanti. Baik, yang kedua tadi apa ya Pak? Samar-samar. Yang kedua, oh itu aja. Oh ya baik, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah, itu saran yang sangat luar biasa. Dan saya teringat ada hadis baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak hanya memperhatikan dirinya, tapi juga memperhatikan kepentingan umat Islam yang lain, senantiasa mendoakan kepada umat Islam yang lain, ini sebagai pertanda dia adalah ahli surga. Kemudian di situ akhirnya Rasulullah memberikan suatu ijazah berupa doa, yang doanya adalah Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah tolonglah umat Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, ya Allah peliharalah umat Muhammad. Allahumma akrim ummata sayyidina Muhammad, ya Allah muliakanlah umat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ada orang yang senantiasa punya kepedulian kepada muslim yang lain, ini mudah-mudahan sebagai pertanda bahwa orang tersebut adalah orang yang memang pilihan Allah dan menjadi calon ahli surga. Dan mudah-mudahan Bapak yang tadi sudah mengusulkan juga termasuk menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Baik, ada lagi? Silahkan mbak-mbak yang ada di atas atau mas-mas, bapak dan lain sebagainya, silahkan. Kelas. Baik, karena sudah nggak ada yang bertanya lagi, dan kalau memang nanti ada pertanyaan silahkan bisa japri secara khusus ya. Nanti insya Allah akan saya tanggapi. Dan yang terakhir, saya menghaturkan mohon maaf atas segala salah dan khilaf, atau ada tutur kata yang kurang pas, atau ada sikap saya yang kurang beradab, maka saya mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Karena li'annanal insan wal insan la yusamma bil insan illa bil khata' wan nisyan. Karena Sofi hanya sebagai manusia biasa, dan manusia tidak bisa dikatakan manusia kecuali karena kesalahan dan kekhilafannya. Sehingga dari sinilah bahasa yang terakhir saya adalah mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf kelamaan. Oh gitu. Bapak Abdul Somad pada beliau disilakan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita amalkan sejak pada maghrib dan sampai saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah,
اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأمواتنا على كل شيء قدير. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا رزاق يا كافي يا بني يا قيوم. اللهم صل وسلم على سيدنا وافتح لنا بنا رزقا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت وزاد علينا وعند النساء. اللهم إنا نعمل بحلالك من حرامك ونعوذ بك من سواك وأنت خير الرازقين. اللهم اشف عنا البلاء والوباء والشرك والبلاء والسداد عنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutup, marilah kita menutup acara ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya acara ini maka izinkan saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Harapannya semoga di tahun ini kita semakin baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.